Oke, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mining XMR coin atau Monero coin. Nah, di sini kalian bisa buka juga websitenya, itu minexmr.com. Nanti website ini saya taruh di deskripsi di bawah, kalian bisa coba baca-baca terlebih dahulu. Jadi ini adalah salah satu koin yang saat ini ya saya infokan. Jadi saat ini masih mudah di mining, artinya tidak seperti Bitcoin ya, yang saat ini sudah sulit sekali untuk di mining. Jadi salah satu koin ini yang cukup mudah di mining. Ini sudah saya coba dan sudah saya praktekkan juga dan menghasilkan juga. Koin ini juga cukup legit ya untuk kita gunakan. Nah, ini informasinya kalian bisa baca di sini. Kemudian saya langsung aja kasih tahu bagaimana caranya. Kita masuk ke Get Started. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Terima kasih. Oke, di sini yang harus kita lakukan adalah step pertama, kita harus punya Monero address. Monero address itu seperti wallet ya. Jadi ada Monero wallet yang kita gunakan untuk menampung hasil dari mining kita. Jadi kita juga harus punya wadahnya atau tempatnya untuk kita menaruh koin tersebut. Nah, gimana cara mendapatkan Monero wallet? Monero wallet ini, di sini saya menggunakan Indodax. Nah, dengan Indodax ini saya membuat wallet untuk yang Monero tersebut. Jadi setelah saya mining menggunakan MineXMR atau aplikasinya itu XMR Rig, kemudian wallet tersebut saya pasang di aplikasi ini, dan di mana di sini ada terima wallet ya. Jadi terima wallet ini kita menggunakan kode wallet berikut ini. Oke, kalian untuk pendaftaran Indodax-nya kalian bisa lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi untuk cara pendaftaran Indodax-nya saya tidak berikan caranya, yang mungkin kalian bisa temukan karena di sini saya sudah punya akun Indodax sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum punya akun Indodax, untuk mendapatkan wallet ini adalah salah satu cara atau tempat marketplace kripto di Indonesia yang cukup besar untuk saat ini, yang saat ini pun saya gunakan untuk transaksi kripto. Nah, di sini setelah walletnya kita punya ya, untuk yang Monero wallet ini, selanjutnya step keduanya kita download aplikasinya. Nah, jadi untuk Monero ini itu bisa di mining menggunakan CPU ataupun GPU atau graphic card Nvidia ataupun AMD. Nah, jadi untuk di sini posisi saya menggunakan laptop, di mana saya akan mining, saya akan berikan contoh miningnya menggunakan laptop. Jadi otomatis yang digunakan adalah CPU-nya, karena GPU-nya tidak mendukung. Di sini GPU yang digunakan di laptop saya adalah Intel, jadi tidak mungkin menggunakan GPU Intel karena di sini sarannya adalah Nvidia dan AMD. Nah, step yang ketiga, kalian sebelum masuk ke step ketiga ini saya download dulu. Ini saya back aja, ini saya new tab aja biar enggak bingung. Ini saya klik kanan, new tab. Oke. Di sini ada versi terakhir. Ini rilis 5 hari yang lalu ya, dari video ini dibuat. Ini saya pilih yang 6.8. Di sini kalian bisa download untuk yang sebentar. Ini pilih yang ini aja. Saya pilih yang Win 64 bit ya, karena di sini untuk yang kudanya ini saya tidak menggunakan VGA card Nvidia, jadi ataupun AMD prosesornya, saya menggunakan Windows, jadi saya pilih yang ini untuk saya download. Oke, kalau sudah saya open. Oke, sebentar. Close. Ups, ini saya ekstrak ke salah satu folder saya. Nah, ini saya sebelumnya sudah pakai versi 662, 671, dan ini yang saya pakai 6.8. Oke, itu sudah saya ekstrak ya. Kemudian setelah itu
yang step ketiganya adalah setup your miner. Nah, ini ada example-nya. Jadi ini aplikasinya Assembrick, kemudian ada pool-nya, kemudian di sini ada wallet-nya. Nah, untuk mempermudahnya, ini ada tools-nya nih, ada the Assembrick config wizard. Kalian bisa gunakan ini. Di sini pilih new configuration, di sini add pool, pilih yang saya sih pakai yang main XMR ya. Untuk versi untuk pool-pool lainnya kalian bisa coba sendiri. Untuk saat ini saya memilih main XMR. Nah, di sini ada wallet address-nya. Wallet address ini yang tadi saya tunjukkan di sini ya. Jadi di sini nanti kalian copy, kalian paste ke sini. Nih, sama aja nih tuh. Saya paste ke sini. Ini adalah wallet saya. Kemudian worker name-nya kalian boleh namakan sesuai dengan kalian mau namakan apa, terserah, inisial nama kalian atau apapun terserah. Location saya sarankan untuk pemilih yang terdekat, karena posisi saya di Indonesia, lokasi terdekatnya adalah Singapura. Kemudian kalau udah pilih add pool. Nah, setelah udah selesai, ini pilih backend-nya, saya pilih CPU ya. Kalian yang menggunakan CPU AMD ataupun GPU-nya dari AMD, kalian bisa mengaktifkan ini, ataupun kalian menggunakan GPU Nvidia, kalian bisa mengaktifkan ini juga. Karena saya pakai laptop, sekali lagi saya pakai laptop, jadi cuma mampu CPU-nya doang, pastinya saya pilih CPU, dan hash rate-nya udah pasti sih nggak terlalu besar dari yang OpenCL ataupun CUDA. Nah, berikutnya, ini donate-nya bintang 1 aja, jadi 1%. Tetap kita kasih donasi, ini nggak bisa di-nolin ya, kalian mau nolin juga ini nggak bisa, minimum 1. Oke. Kemudian ini result-nya, di sini ada config-nya, di sini ada command line-nya. Jadi ini nanti yang saya akan copy paste ke sini sebentar. Oke. Di sini ada. Nah, kalian bisa buka folder yang tadi sudah diekstrak ya. Kemudian masuk ke pool main example, kemudian klik kanan edit. Nah, di sini ini kan ada caranya Assembrick Exe, ini poolnya, ini walletnya. Ini walletnya orang ya. Jadi ini harus kalian ganti. Jadi yang tadi di sini saya copy, kemudian saya paste di sini aja. Kemudian yang ini saya remark. Ini kalian boleh remark ataupun kalian boleh delete, ini nggak masalah. Nah, ini kalau sudah, kemudian ini saya jelaskan. Di sini adalah Assembrick Exe-nya, ini aplikasinya nanti. Kemudian di sini pool-nya, kemudian di sini wallet-nya, kemudian di sini ini nama rig-nya ya. Nah, di sini saya akan tambahkan satu tips untuk kalian. Kalian pasti menggunakan prosesor kalau nggak Intel atau AMD. Nah, di situ kita bisa tahu berapa prosesor yang kita punya. Untuk i3 biasanya sih, ini saya tunjukin langsung aja di sini di Task Manager ya. Oke. Di Task Manager ini kalian bisa lihat, bentar, Task Manager-nya tadi. Task Manager. Nah, ini kalian masuk ke performance, kemudian di sini ada informasi prosesor. Saya menggunakan prosesor i5, otomatis core saya itu adalah 4, logical prosesor saya itu 8. Jadi di sini logical processor atau threads yang kita bisa pakai di configuration Assembrick ini itu bisa kita maksimalkan, karena kalau enggak dia cuman mengaktifkan seadanya atau secara default saja. Ini saya tunjukkan sebelum saya menggunakan 8 logical processor dan sesudah menggunakan 8 logical processor. Oke, ini saya coba jalankan dulu. Oke. Assembrick 8. Di sini 4 core, 8 thread. Nah, kalau default dia thread yang dipakai cuma 3. Padahal ataupun logical processor yang dipakai cuma 3. Padahal di laptop kita ataupun laptop yang saya gunakan ini dia mampu sampai 8 thread atau 8 logical processor dijalankan. Nah, di situ efeknya adalah, ini kalau kita lihat di sini, CPU-nya ini langsung naik ya, 95% udah pastinya ya, karena kita menjalankan proses mining ini dengan di sini ada 3
threads yang dijalankan atau 3 logical processor yang dijalankan. Gimana kalau 8? Oke, ini saya tunjukkan caranya. Sebelumnya saya close dulu. Nah, di sini saya sudah gunakan di versi sebelumnya. Ini saya buka aja. Sini saya klik kanan, saya klik edit. Nah, di sini ada thread sama dengan 8. Ini saya copy, saya pindahin ke sini. Kalian bisa coba ya nanti ya. Sini edit. Tadi masih dibuka. Oke, ini dia. Ini terasik. Oke, ini sini saya tambahkan threadsnya 8. Kemudian saya save. Ini sudah ke save. Kemudian dijalankan kembali. Nah, kalian bisa lihat nih, threadsnya 8. Nanti yang dijalankan dia 8/8. Nah, ini sudah full logical processor kita. Semua yang digunakan ada 8. Otomatis CPU-nya full mentok 100%. Udah pasti kalian nggak bisa ngapa-ngapain, ya cuman bisa mining doang. Jadi kalau kalian yang menggunakan laptop, saya sarankan sih ya untuk yang full logical processor ini tidak digunakan. Karena apa? Karena kalian pasti udah tidak bisa menggunakan laptop tersebut. Nah, biasanya kalau udah full seperti ini, ya udah tinggal paling kalian misalkan malam-malam tidur, malam-malam dipasang sebelum tidur, kemudian pagi-pagi nanti dimatiin lagi. Itu sih yang saya gunakan sekarang. Jadi cukup maksimal pada malam hari aja, karena sehari-hari udah pasti laptopnya dipakai beraktivitas dan tidak mungkin untuk digunakan mining. Oke, itu caranya. Kemudian saya akan tunjukkan lagi di websitenya. Saya kembali lagi ya. Di sini ini sudah untuk wizardnya tadi juga sudah ya. Kemudian di sini ada dashboard. Nah, dashboard ini ya. Kalau saya klik. Nah, di dashboard ini kita bisa lihat nih. Ini adalah grafik di mana hash rate atau kecepatan mining kita itu kita bisa lihat di sini. Jadi di sini mentoknya di 1400-an. Saya pakai i5 dengan 8 logical processor atau 8 threads yang digunakan. Jadi ini sesuai dengan prosesor kalian juga ya. Jadi kalau menggunakan CPU udah pasti ya segini-segini aja. Kalau kalian menggunakan GPU sudah pasti hash rate-nya lebih tinggi. Nah, itu untuk kalian bagi yang pemula yang baru mulai, kalian bisa menggunakan cara ini untuk kalian coba. Nah, ini sudah saya tunjukkan cara miningnya. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana dia menghasilkan. Oke. Nah, di sini saya tunjukkan saya sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 0,01 XMR. Jadi ini ada pending balance. Di sini kita bisa lihat ini yang sudah berjalan, tapi saya belum cairkan. Jadi nanti kalian bisa mencairkan itu kalau kalian nggak sabar nunggu 0,5 XMR, karena 1 XMR itu sekitar kurang lebih sekitar 1,9 atau 2 juta. Saya anggap aja 2 juta ya. Dulu itu harganya di 2,5 juta. Jadi mentoknya itu yang saya lihat dari history grafik crypto XMR-nya, dia paling tinggi itu masih di 2,5. Nah, di sini jadi estimasinya misalkan 1 juta itu setengah XMR itu artinya 1 juta. Jadi setengahnya dari 2 juta. Jadi kalau ini adalah free payout, artinya kalian tidak dikenakan biaya ketika kalian mencairkan ke wallet kalian. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk mencairkannya. Nah, kalian bisa klik payout no kalau kalian tidak sabaran nunggu 0,5 XMR, karena ini memang cukup lama ya, apalagi kalian kalau nanti sama kayak saya menggunakan laptop itu cukup lama sekali menunggu 0,5 atau setengah XMR itu lama banget. Jadi kalian bisa menggunakan payout no, tapi ada fee-nya sekitar 0,004 XMR, 0,0004 XMR, atau kurang lebih kalau dikalikan ke rupiah itu sekitar 800-an atau berapa gitu, 800 perak ya. Nggak terlalu mahal juga sih. Jadi kalau kalian mau
mencairkan langsung atau membuktikan langsung, kalian bisa menggunakan payout ini. Nah, kemudian ini apa namanya? Saya akan tunjukkan payment history-nya. Nah, di payment history ini kalian harus masukin wallet kalian di sini ya. Jadi di sini dari Indodax-nya, alamat Monero-nya kalian copy, kalian paste ke sini, kemudian di lookup. Nah, nanti ada informasi nih, address bla 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 bla, pending balance-nya sekian. Terus di sini ya personal threshold ya, kalau misalkan dia mencapai sekian nanti langsung otomatis. Kemudian di sini ada manual payment-nya, ini yang tadi saya jelaskan kena fee sekitar 0,004 SMR. Di sini total paid, artinya yang sudah saya terima itu berapa selama saya mining. Oke, di sini saya akan tunjukkan. Jadi XMR atau Monero ini memang terbukti membayar. Ini saya tunjukkan dari ini, saya juga baru mulai sih di akhir tahun 2020 kemarin, karena saya baru mencoba main XMR ini. Sebelumnya saya menggunakan CryptoTab. Setelah saya baca-baca informasinya, ternyata si CryptoTab itu mining XMR coin juga sama, tapi bedanya dia menggunakan browser. Itu ada di video saya sebelumnya, nanti kalian bisa lihat juga. Jadi saya menggunakan XMR ini langsung, dan saya coba langsung caranya yang saya videokan ini. Nah, di sini saya akan tunjukkan kalau dia itu membayar ya, artinya nilai ini, amount yang saya terima ini itu akan masuk ke wallet Indodax saya. Nah, ini saya buka ya. Di sini tanggalnya 31 Desember. Oke, saya buka riwayatnya. Berarti saya ke Desember 2020. Oke. Nah, di sini ya 0,0026 sekian. Di sini mana tadi? Di sini 0,0027. Oke, jangan lupa ada fee 0,04. Jadi yang masuk ke sini sudah dipotong fee. Nah, ada juga nih yang di bulan Januari ini 2021. Kalau kalian lihat di sini ada 3 sama ya. Di sini ada 3, 7, 17, 29. Ini baru tanggal 8, ini 17 dan 29. Oke. Nah, ini berhasil semua. Jadi ini sudah masuk ke ke wallet saya semua dari hasil mining tersebut. Memang jumlahnya sih nggak kecil. Kalian juga memang jumlahnya sih nggak besar, bukan nggak kecil ya. Jumlahnya nggak besar, jadi kalian harus perhitungkan juga sama biaya listrik. Biaya listriknya, biaya internetnya, ataupun biaya lain yang kalian perhitungkan juga. Nah, kenapa saya menggunakan laptop? Karena laptop itu wattnya cukup kecil. Jadi kalau saya nyalakan semalaman pun itu juga wattnya tidak terlalu besar. Karena kan saya juga barengin sama ruangan yang ber-AC, ya udahlah. Kalau gitu udah tutup mata aja ya. Ini buat iseng-iseng doang mencoba. Tapi menghasilkan uang juga. Oke. Nah, kemudian ini sudah terbukti membayar. Kalian bisa buktikan sendiri. Kalian bisa coba dengan cara yang saya sudah ajarkan tersebut. Nah, di sini saya kembali lagi di sini untuk informasinya sampai dengan payout ataupun membayarnya ke Indodax sudah saya jelaskan semua. Jadi kalian bisa langsung praktekkan cara yang saya sudah ajarkan ini. Pastikan kalian mengikuti step-step tersebut supaya tidak ada salah step lagi, supaya nanti kalian juga mendapatkan hasil dari miningnya. Oke, cukup mudah kan caranya? Kalian bisa coba langsung praktekkan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar di bawah. Oke, jangan lupa tetap semangat mining walaupun kecil. Kalau kalian PC-nya keren, ya udahlah, kalian pasti bisa menghasilkan yang lebih besar dari saya buat di video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.